Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang senantiasa dilimpah ruahkannya kepada kita. Dengan rahmat dan nikmat Allah pula pada kesempatan hari ini kita dapat hadir menunaikan kewajiban kita salat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang istiqomah melaksanakan apa yang telah beliau ajarkan dan syariatkan untuk keselamatan dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana biasa, sebelum kita melaksanakan ibadah sholat Jumat, kami sampaikan beberapa informasi kepada kita semua. Yang pertama terkait dengan laporan keuangan Masjid Husnul Khotimah periode Kamis 6 April 2023, 15 Ramadan 1444 Hijriah. Saldo kas Kamis 30 Maret 2023 sebesar 13.093.977 rupiah. Kemudian pemasukan kotak infak Jumat 31 Maret 2023 5.960.000 rupiah. Kotak infak parkir Jumat 1.610.000 rupiah. Total pemasukan 7.570.000 rupiah. Kemudian dikeluarkan untuk operasional kegiatan tarawih, salat, ceramah subuh dan Jumat. Totalnya sebesar 2.250.000 rupiah. Kemudian juga dikeluarkan untuk pemeliharaan dan rumah tangga masjid sebesar 509.000 rupiah. Pembuatan tangga kontrol tandon air dan frame spanduk sebesar 3.959.000 rupiah. Iuran keamanan lingkungan 200.000 rupiah. Gaji 9 orang karyawan 15.250.000 rupiah. Totalnya 19.918.000 rupiah. Sehingga total pengeluaran 22.168.000 rupiah. Saldo akhir Kamis 6 April 2023 sebesar 1.504.023 rupiah. Jazakumullah khairal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan sebaik-baik balasan, dengan balasan yang berlipat ganda atas infak sedekah yang telah bapak-bapak dan kaum muslimin berikan untuk kemakmuran Masjid Husnul Khotimah ini. Berikutnya kami sampaikan juga bahwa yang terkait dengan kajian. Yang pertama, kajian Ramadan Sabtu Ba'da Subuh 8 April 2023 bersama guru kita Ustadz Haji Muhammadun Abdul Hamid LCMA. Kemudian kajian Ramadan Sabtu malam 8 April 2023 bersama Ustadz Haji Ahmad Taqiyuddin LC Al-Hafiz. Kajian Ramadan Ahad Ba'da Subuh 9 April 2023 bersama Ustadz Dr. Haji Ahmad Saifuddin LC. Kemudian kajian Ramadan Ahad malam 9 April bersama Ustadz Haji Faisal Abdul Aziz LC MA. Mari kita ramaikan, kita hadiri kajian dan kita makmurkan masjid kita ini. Kita tingkatkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang akan menjadi yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam pada Jumat pada hari ini adalah Ustadz Haji Maftuh Asmuni LC, kemudian muazin Ustadz Muhammad Sobari. Kami sampaikan juga bahwa insyaallah besok bagian dari rangkaian kegiatan Ramadan kita adalah kegiatan Al-Yaum Ma'al Quran, sehari bersama Al-Quran yang
di antara kegiatannya adalah khatmil Quran. Pagi hari adalah kelompok majelis taklim dan juga kelompok dari LTQ dan pesantren Tahfiz Nasta, ibu-ibu, sampai sholat zuhur. Kemudian ba'da zuhur adalah untuk jamaah bapak-bapak atau laki-laki, insya Allah sampai asar. Ba'da asar akan ada kajian bersama Ustadz Dr. Haji Mulyadi Effendi. Kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan lainnya, ditutup dengan iftar jama'i. Kami mengundang kita semuanya untuk datang besok ba'da zuhur dan kita ramaikan, kita makmurkan, kita syiarkan kegiatan Al-Yaum Ma'al Quran ini besok bertepatan dengan insyaallah tanggal atau hari ke-17 Ramadan 1444 Hijriah. Kemudian kami informasikan juga bahwa sampai hari ini kita tetap menyediakan 300 porsi makanan buka puasa, dan tidak bosan-bosannya kami menghimbau kita untuk juga mengambil bagian berinfak, kemudian menyiapkan makanan buka puasa, sehingga insya Allah akan menambah pahala dan juga keberkahan ibadah-ibadah Ramadan yang kita lakukan. Satu hari untuk kegiatan buka puasa ini kita membutuhkan dana sebesar Rp5.100.000. Kami laporkan juga pada kesempatan ini adalah terkait dengan keuangan zakat, infak, dan sedekah Masjid Husnul Khotimah periode Maret 2023. Saldo awal Maret 2023 sebesar Rp629.885.000. Kemudian total pemasukan selama bulan Maret adalah Rp43.104.500 melalui kotak santunan, zakat tunai, kemudian juga pembagian pinjaman dan seterusnya. Kemudian juga selama Maret 2023 telah disalurkan sebesar Rp59.282.000. Kami ulangi, Rp59.282.000. Saldo Januari 2000 Saldo akhir Maret 2023 sebesar Rp60.452.385. Semoga zakat infak yang bapak-bapak dan kaum muslimin serahkan melalui Masjid Husnul Khotimah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Demikian informasi dan laporan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama Ramadan wa ja'alahu syahral maghfirati wal 'idqi minan nar wa ja'ala ghayatahu at-taqwa wa ta'atar rahman. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdas sa'imin al-hafidhina shawmahum minal fusuqi wal 'isyan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الذين صامت جوارحهم عن الآثام وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العرض على محيي العظام أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, marilah kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Benar-benar dalam melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan benar-benar pula dalam meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita termasuk min zumratil muttaqin, golongan orang-orang bertakwa yang akan dipersiapkan surga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah.
bulan Ramadan juga dikenal dengan bulan yang penuh berkah. Dikenal dengan syahrun mubarak. Pernyataan ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Apa itu bulan Ramadan? Ia adalah syahrun mubarak. Bulan yang diberkahi. Apa itu barakah? Al-barakah hiya al-khairu al-mustaqir. Berkah artinya adalah kebaikan yang terus-menerus. Maka keberkahan bulan Ramadan akan kita raih saat kita mampu untuk mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam amal ibadah yang bisa kita lakukan. Keberkahan bulan Ramadan tidak hanya keberkahan ukhrawi, tapi juga keberkahan duniawi. Berbicara tentang al-barakah al-ukhrawiyah, keberkahan ukhrawi yang kita dapatkan di bulan Ramadan, paling tidak apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lanjutan dari hadis tadi. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu." Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka al-jahim. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu setan-setan yang membangkang. Lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia berupa malam, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari mendapatkan kebaikan-kebaikan Lailatul Qadar itu, maka sungguh dia terhalang dari banyak kebaikan. Kalau kita lihat hadis ini, maka al-barakah yang kita dapatkan di bulan Ramadan berdasarkan hadis ini adalah al-barakah al-ukhrawiyah. Keberkahan akhirat, di mana kita diberikan kemudahan begitu leluasa untuk melakukan amal-amal saleh, sehingga pintu-pintu surga begitu terbuka lebar di depan kita. Pintu-pintu ketaatan begitu mudah kita lakukan. Pintu-pintu neraka, maksiat, kemungkaran tertutup rapat. Mampu dan mudah sekali kita meninggalkannya. Juga kita mampu untuk tidak mudah mengikuti godaan-godaan syaitan. Sehingga ibadah, terutama puasa yang kita lakukan, mampu menahan diri kita, emosi kita, nafsu kita, sehingga tidak mudah untuk digoda oleh syaitan. Oleh karenanya, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi kita, maka kita dimudahkan urusan kita untuk melakukan amal-amal soleh. Mudah sekali mendapatkan di mana kita bisa beramal soleh. Ringan kita melakukan amal soleh. Di bulan Ramadan kita merasakan betul bagaimana kita mudah melakukan tarawih, mudah tilawah Al-Quran, mudah untuk sholat tahajud, mudah untuk bangun malam, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau itu yang kemudian kita lakukan, kemudahan-kemudahan yang kita rasakan untuk melakukan amal-amal soleh, maka ketahuilah bahwa itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, artinya Allah memberikan keberkahan kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hamba itu kebaikan, maka ista'malahu, maka Allah akan mempekerjakannya. Para sahabat kemudian bertanya, faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah mempekerjakan hambanya ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab,
yuwaffiqillahu li'amalin salihin qablal mauti. Allah memberikan taufik, memberikan kemudahan untuk melakukan amal-amal saleh sebelum kita meninggal dunia. Nah, mudah-mudahan ringannya kita berpuasa, ringannya kita ke masjid, ringannya kita baca Quran, ringannya kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama, menjadi pertanda bahwa kita adalah manusia yang diberkahi oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah kebaikan. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kemudian berbicara tentang kebaikan, tentu kita tidak hanya berpikir keberkahan atau kebaikan yang kita peroleh nanti di akhirat. Tapi juga berbicara tentang berkah, kita pun memahami bahwa berkah juga bersifat duniawi. Allah memberikan keberkahan kepada kita sebelum kita berada di akhirat. Oleh karenanya dengan Ramadan, apakah kita juga bisa mendapatkan keberkahan? Tentu, ketika Rasulullah SAW menyebutkan syahrun mubarak, Ramadan adalah bulan yang diberkahi, tidak hanya mencakup urusan akhirat saja, tapi juga keberkahan itu menjalar kepada keberkahan saat kita berada di dunia. Dari mana saja bisa kita dapatkan? Pertama adalah dari orientasi puasa kita, yaitu takwa. Bahwa kita semua mengharapkan dengan ibadah puasa yang kita lakukan, maka kita akan meraih derajat takwa, derajat termulia dari seluruh umat manusia. Karena Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Maka dengan ketakwaan ini kita bisa mendapatkan keberkahan. Semakin banyak orang yang bertakwa, semakin banyak orang meninggalkan kemaksiatan, semakin banyak orang taat kepada Allah, semakin banyak pula keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kata Allah, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Jangan-jangan ketika banyak bencana menimpa kita, banyak musibah menimpa kita, jangan-jangan kita kurang takwa kita. Jangan-jangan masih banyak maksiat yang kita lakukan. Jangan-jangan masih banyak kewajiban yang kita abaikan. Sehingga menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan bencana kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang bertakwa mendapatkan keberkahan berupa rezeki yang tak terduga. Berupa jalan keluar kalau punya masalah. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar dari urusan-urusan sulitnya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dalam ayat yang lainnya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan dimudahkan urusan-urusannya. Inilah keberkahan dengan ketakwaan yang kita peroleh, dan ketakwaan itu kita raih saat kita berada di bulan Ramadan dengan ibadah puasa kita. Yang kedua adalah dengan berdoa agar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita minta kepada Allah agar diberkahi. Dalam satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma barik lana fi madinatina wa fi thimarina wa fi muddina wa fi sa'ina barakatan ma'a barakah. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di kota kami, di buah-buahan kami, di mud kami, sok kami, yaitu timbangan pada saat itu. Keberkahan di atas keberkahan. Apalagi di bulan Ramadan kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa doa yang tak tertolak. Doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang berpuasa, dia memiliki doa yang
yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin mendapatkan barokah, maka gunakan doa kita untuk bermohon kepada Allah agar diberikan keberkahan. Kemudian juga di bulan Ramadan kita mendapatkan keberkahan ketika kita menjadi orang yang dermawan. Kondisi kita di bulan Ramadan sangat berbeda dengan kondisi kita di luar Ramadan. Saat di luar Ramadan, jarang kita sedekah, jarang kita ngasih makan, jarang kita memberikan buka. Tapi di bulan Ramadan, tangan kita selalu terbuka. Mudah untuk berinfak, mudah untuk memberikan makan kepada orang lain, mudah sekali untuk memberikan buka kepada saudara-saudara kita. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan hadiah khusus kepada orang yang mau memberikan buka. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajrihi syai'un. Orang yang berbuka, orang yang memberikan makan kepada orang yang berbuka mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang puasa tersebut tanpa berkurang sedikit pun. Apa keberkahan dari kedermawanan kita saat kita berada di bulan Ramadan? Orang yang bersedekah, pertama, keberkahannya, hartanya tidak akan berkurang. Hartanya tidak akan berkurang. Secara matematika, maka harta yang kita keluarkan harusnya berkurang. Tetapi kita tidak pernah merasakan bahwa harta yang kita infakkan ternyata mengurangi harta kita. Karena Nabi mengatakan, mana qasamalun min shadaqatin. Harta itu tidak akan berkurang gara-gara sedekah. Yang kedua adalah bukan hanya tidak berkurang, tapi justru bertambah. Kalau tidak hanya berkurang, berarti harta sebelum disedekahkan dengan sesudah disedekahkan sama. Tetapi bertambah, berarti harta sebelum disedekahkan lebih kecil daripada setelah disedekahkan. Maka orang yang bersedekah bukan hanya tidak berkurang hartanya, tapi hartanya akan bertambah dan bertambah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghalangi, menghilangkan keberkahan riba, dan Allah menumbuh kembangkan keberkahan orang bersedekah. Maka insya Allah dengan sedekah yang selalu kita berikan, Allah Subhanahu wa taala akan menambah keberkahan harta kita. Karena yang kemudian mengharapkan harta kita bertambah ketika kita bersedekah bukan hanya kita. Para malaikat pun menghendaki agar harta kita bertambah saat kita bersedekah. Disebutkan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa setiap pagi ada 2 malaikat yang turun ke muka bumi ini. Tujuannya adalah untuk mencari mana orang yang berinfak dan mana orang yang tidak berinfak. Ketika mereka mendapati ada orang yang bersedekah, orang yang berinfak, maka mereka kemudian berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'ti mungfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah pengganti kepada orang yang mau berinfak. Malaikat yang doa, maka tentu doa para malaikat akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang berkehendak agar harta kita bertambah, mendapat ganti yang lebih baik bukan hanya kita, para malaikat pun sampai berdoa kepada Allah agar harta yang kita keluarkan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dan penggantinya tentu lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah hasanah bagi kita. Kondisi beliau berbeda antara di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan. Dari sisi kedermawanannya. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, karena Rasulullah ajwadan nas. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada min dzalika hina yalqahu Jibril. Dan beliau akan bertambah kedermawanannya ketika beliau berada di bulan Ramadan bersama dengan Jibril, bertemu dengan Jibril. Dan Jibril bertemu dengan Rasulullah setiap malam untuk tadarus Al-Quran. Sehingga kemudian kedermawanan Rasulullah dianalogikan dengan ar-riyah al-mursalah.
yaitu angin yang berhembus, yang siapapun bisa merasakan hembusan angin tersebut. Maka siapapun yang datang kepada Nabi membutuhkan makan, memenuhi kebutuhannya, maka pasti ia akan dipenuhi kebutuhannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah keberkahan yang Allah berikan kepada kita saat berada di bulan Ramadan adalah ketika kita selalu ingin bersama, selalu berjamaah. Sholat kita lakukan berjamaah, padahal di luar Ramadan jarang kita berjamaah. Sholat malam tarawih kita lakukan berjamaah, padahal jangankan berjamaah, sholat malamnya pun kita nggak lakukan. Selain sholat malam, kita pun juga lakukan sholat itu berjamaah. Bahkan iftar pun ada istilah namanya iftar jama'i. Makan, buka bersama dengan yang lainnya. Nah, kebersamaan inilah yang ternyata mendatangkan keberkahan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal barakata fil jamaah. Sesungguhnya keberkahan itu ada pada jamaah. Yaitu ada pada kebersamaan. Oleh karenanya ketika ada orang makan satu porsi, maka sesungguhnya satu porsi ukuran kita menurut persepsi kita, sesungguhnya mencukupi untuk 2 orang. Demikian yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kulu jami'an wala tafarraqu. Makanlah kalian secara bersama-sama, jangan sendiri-sendiri, jangan berpencar-pencar. Fa inna ta'amal wahidi yakfil itsnain. Makanan porsi satu orang mencukupi 2 orang. Wa ta'amul itsnaini yakfil tsalatsa. Makanan 2 orang mencukupi 3 orang. Wal arba'ah bahkan 4 orang. Kulu jami'an wala tafarraqu. Ini membuktikan bahwa makanan yang kita punya, kalau kita makan secara bersama-sama, ternyata porsinya lebih dari apa yang kita pikirkan. Ini menunjukkan keberkahan. Maka kalau dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan makanan, maka selalu diajak para sahabatnya untuk makan bersama. Bahkan kadangkala hitungannya di luar logika kita. Ketika dalam perang Ahzab Rasulullah mendapatkan 1 ekor kambing dihadiahi oleh para sahabat, maka beliau undang semua sahabatnya. Ada sekitar 3.000 sahabat yang semuanya makan dari kambing yang dihadiahkan oleh sahabat tersebut. 1 kambing untuk 3.000 orang. Ini adalah bentuk keberkahan. Walaupun ini bagian daripada mukjizat, tetapi paling tidak apa yang disabdakan oleh Nabi tadi bahwa sesungguhnya porsi 1 orang itu kalau kita makan bersama bisa mencukupi 2 orang dan seterusnya dan seterusnya. Yang terakhir adalah keberkahan Ramadan akan kita peroleh ketika kita selalu berada di pagi hari dalam keadaan hidup, dalam keadaan terbangun. Mengawali aktivitas-aktivitas kita di pagi hari. Di pagi-pagi itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barakallahu ummati fi bukuriha. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada umatku. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Baik secara waktu, di pagi-pagi kita bangun sebelum subuh saat orang-orang belum terbangun. Kita bangun lebih awal yang biasanya kita bangun kesiangan. Adalah kita berusaha untuk mengawali aktivitas kita lebih pagi daripada hari-hari yang lainnya. Dan itu adalah bagian dari keberkahan. Bisa jadi keberkahan berupa rezeki, tapi juga bisa jadi keberkahan itu berupa keberkahan kesehatan. Maka ternyata menurut para ulama, para pakar dokter, ya, kesehatan mengatakan bahwa orang yang pagi-pagi sudah bangun, sebelum subuh sudah bangun, lebih pagi bangunnya, ternyata lebih sehat daripada orang yang bangun kesiangan. Ini bentuk daripada sebuah keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Makna bukur juga bisa diartikan mengerjakan sesuatu sebelum waktunya, meskipun dilakukan di waktu selain pagi. Misalnya ketika kita mengerjakan sholat, sebelum zuhur kita sudah datang, menanti waktu zuhur, itu berarti kita sudah bukur, berada lebih cepat daripada sewaktunya. Ketika kita misalnya bekerja di sore hari, dagang di sore hari, yang seharusnya buka jam 4, kemudian kita buka lebih awal jam 3, maka kita berada di bukur, berada lebih awal dibandingkan yang lainnya. Itu adalah keberkahan. Oleh karenanya, masih banyak lagi keberkahan-keberkahan yang kita peroleh di bulan Ramadan. Dan pada intinya adalah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sifat, salah satu sifat bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Tanpa disebutkan secara detail, kita yakin bahwa keberkahan Allah akan diberikan kepada kita, baik keberkahan duniawiyah ataupun ukhrawiyah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntaskan walitukmilul iddah, menuntaskan ibadah-ibadah Ramadan kita dengan baik hingga nanti kita bertakbir di akhir daripada Ramadan, kemudian kita berbahagia bersama menyambut kemenangan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal zalimin wa dammir a'da'ana a'da'ad din. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rzuqna lailatal qadri ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizah ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سووا واstaqimu wa'tadilu rusu sufufakum wa la takhtalif. Dirapatkan, diluruskan barisannya. Fa inna taswiyata sufuh min iqamatis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah.